Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat beberapa operasi untuk tata kelola data ataupun untuk memanage data student. Di antaranya kita sudah membuat grade, kemudian read, kemudian update dan juga delete data. Dan ini adalah standar ya. Jadi di backend itu sesuatu yang standar ya. Jadi memang ada dan idealnya harus ada seperti itu. Nah, kemudian selain bagian itu ada bagian lain yang perlu dipersiapkan oleh si backend developer. Nah, biasanya ini terkait dengan bentuk data ya. Jadi, supaya data ini nanti bisa digunakan oleh bagian front end dev ataupun nanti bagian mobile dev ya. Misalkan front end dev dengan menggunakan teknologi stack yang lain, misalkan dia mau menggunakan JS mungkin atau framework yang ada di JS, atau nanti mungkin teman-teman dari mobile dev ya mau mengembangkan versi mobilenya. Nah, itu nanti akan mengambil data ataupun menangkap ataupun mengkonsumsi ya, consume ataupun patching ya, mengambil data dalam bentuk yang lain. Jadi nanti salah satu bentuknya itu adalah JSON ya. Jadi nanti tugas kita di video ini adalah membuat data yang dalam bentuk JSON. Nah, atau biasa disebut juga Trace API ya. Oke, jadi ini ada istilah namanya Trace API, kemudian ada lagi istilah lain namanya itu adalah Traceful API. Jadi kita pahami dulu ya istilah yang ada ini. Oke, jadi untuk Trace API sendiri itu biasanya adalah arsitekturnya ya, atau standarnya lah, atau biasa juga kita sebut dengan prinsip-prinsip yang melekat di dalam trace-nya ya, di REST API. Jadi sebenarnya arsitektur untuk web services itu tidak hanya trace saja ya, ada yang lain juga, ada solve dan ada yang lain, mungkin masih ada yang lain ya seperti itu. Tapi yang paling banyak digunakan itu adalah trace ya. Jadi REST itu bisa kita anggap sebagai arsitektur standarnya ya. Jadi standarnya REST mungkin seperti itu. Jadi nanti dalam hal pengembangannya, dalam hal implementasinya, kita akan menerapkan prinsip-prinsip ataupun menggunakan instrumen yang ada di dalam REST ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, hasil implementasi kita nanti itu kita sebut dengan Traceful API. Ya, jadi konsepnya itu ada pada Trace API-nya, implementasinya nanti ada pada Traceful API-nya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau mungkin keliru nanti silahkan di koreksi di kolom komentar. Oke, baik. Jadi nanti agenda kita adalah membuat Traceful API-nya ya, dengan menerapkan arsitektur Trace API yang ada. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk paling sederhananya, karena kalau kita mau menggunakan yang sangat kompleks nanti itu akan sulit sekali memahaminya, sehingga saya akan membuat bentuk yang paling sederhananya. Ya, jadi kita nanti tidak akan menggunakan JWT misalkan ya, ataupun tidak menggunakan autentikasi yang lain ya. Jadi ini benar-benar bentuk paling sederhananya ya. Pokoknya ya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasil implementasinya seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi ada lagi hal yang perlu teman-teman ketahui ya dalam menerapkan namanya Trace API ini atau arsitektur REST ini. Nanti teman-teman perlu mengetahui yang namanya standar atau prinsip tadi ya. Jadi ada juga aturan-aturan di sana ya. Misalkan aturan penamaan endpoint-nya, kemudian penggunaan metodenya yang tepat itu seperti apa gitu ya. Kemudian penggunaan respon code-nya juga ada dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu perlu kita pahami juga. Jadi sebenarnya yang kita implementasikan itu bermula atau bisa kita sebut dengan memegang instrumen dari trace-nya tadi ya. Jadi kita mengacu pada REST, ya, seperti itu. Jadi supaya tidak keluar dari konsepnya ya, tidak keluar dari konsep REST itu sendiri. Oke, seperti itu. Arsitekturnya mungkin kalian bisa searching saja di Google. Ada banyak sekali ya. Arsitekturnya mungkin tidak terlalu rumit ya, sederhana saja. Jadi ada sisi back-end-nya, ada database-nya, kemudian nanti ada API-nya ya di situ. Jadi bentuk
generate daripada data-data yang ada di tabel kita dalam bentuk yang lain. Nah, itu kita sebut dengan apa namanya, API ya. Nah, nanti datanya itu dalam bentuk JSON. Oke, seperti itu kurang lebihnya mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini kalau mau dibahas sendiri mungkin bisa memakan waktu yang banyak, atau mungkin nanti akan saya buatkan tutorialnya sendiri ya. Jadi kita akan pahami dulu konsepnya seperti apa, kemudian arsitekturnya seperti apa, sampai nanti kita implementasikannya seperti itu. Oke, jadi kita terapkan dulu karena ini adalah topik masuk ke dalam topik ini ya, topik dalam list backend kita, sehingga kita perlu menerapkannya walaupun ya sederhana saja. Ya setidaknya ini menunjukkan apa namanya, bahwa membuat RESTful API ini adalah salah satu tugas dari backend-nya. Oke, seperti itu mungkin. Oke, kita langsung masuk saja ke project kita yang sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan, nanti kita tidak akan menggunakan route yang ada di web.php-nya. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita masuk ke results, di route ya, di routes, kita tidak pakai web yang .php-nya, melainkan nanti kita gunakan atau kita akan pakai yang API.php-nya, ya, yang ini. Nah, silakan dibuka directory atau folder routes-nya, kemudian nanti kalian masuk ke API.php-nya. Nah, di sini ya. Jadi ini saya buat yang sederhana sekali ya. Nanti teman-teman silahkan diikuti saja untuk pemahaman teman-teman yang jelas ya. Nanti kalau memang sudah merasa bisa, silahkan nanti kalian bisa menggunakan yang lain. Salah satunya JWT ya. Oke, seperti itu. Nah, yang pertama, jadi kita buat skemanya sama saja dengan yang sebelumnya. Jadi CRUD juga ya. Jadi yang pertama kita lakukan di video kali ini adalah menampilkan data trace API-nya ya dalam bentuk JSON nantinya. Nah, jadi kita tampilkan dulu datanya dalam bentuk JSON ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, teman-teman nanti bisa ke API.php. Oke, kalau sudah ke API.php, nanti di sini teman-teman bisa menuliskan route-nya ya, seperti ini. Route-nya standar, kita gunakan metodenya itu nanti adalah get ya. Jadi metode untuk mengambil datanya atau fetching datanya nanti kita pakai metode get. Oke, kemudian di sini kita gunakan endpoint ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, salah satu syaratnya aturannya itu adalah menerapkan yang namanya endpoint. Dan biasanya endpointnya itu bersifat jamak ya, artinya kata benda biasanya kata benda jamak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu misalkan kalau student kita tambahkan s saja di ujungnya nanti. Oke, jadi slice students. Nah, seperti ini. Ya, jadi slice students. Nah, kemudian controllernya ini akan saya pisah saja dengan controller yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah punya nav controller. Nah, sekarang saya akan buat controller baru lagi. Ya, silakan di bagian terminal ini kalian klik tanda plus. Nah, nanti kita akan menampilkan terminal baru di sini. Saya akan buat satu buah controller baru ya di sini ya, untuk menangani bagian trace API ini ya. Oke, PHP artisan make, kita akan make di sini controller ya. Yang kita buat adalah controller, kemudian namanya nanti namanya kita buat API controller saja. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah yakin dengan namanya, silakan di enter saja. Nah, kita sudah berhasil membuat controller baru. Kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada ya filenya ya. Nah, ini dia API controller, sehingga nanti di sini kita tidak menggunakan nav controller lagi, melainkan yang kita gunakan adalah API controller. Nah, sebenarnya kalau kalian mau menggabungkan dengan nav controller juga boleh ya, tidak masalah. Karena ya ini tujuannya untuk pembelajaran saja. Oke. Kita buat ya seperti biasa. Di sini ada tanda petik buka dan tutup, kemudian kita tuliskan nama controllernya yaitu API controller seperti ini ya. Jadi sesuaikan dengan nama kelasnya. Kemudian nanti di dalamnya itu akan ada metodenya sama dengan yang ada di route ini ya. Cuma ini kan kita terapkan untuk API seperti itu. Oke, di sini kita buat student saja. Ya, saya buat seperti biasa student seperti ini. Oke, jangan lupa kita save dulu ya. Jadi seperti ini saja. Oke.
Nah, jadi kita nanti akan membuat metode yang namanya student ya. Nah, ini bebas mau student atau students ya, ada S-nya boleh nanti kalau mau ditambahkan silahkan saja. Oke, kemudian kita ke bagian nav controller. Sorry, bukan nav controller ya. Ini saya close saja supaya tidak mengganggu ya. Nah, ini akan kita close saja. Yang kita gunakan adalah yang API controller. Nah, ini dia. Kenapa? Karena di sini yang kita daftarkan itu adalah API controller ya. Oke. Jadi nanti ketika ada request slide students, maka dia akan mengeksekusi metode student yang ada di dalam API controller. Nah, cara bacanya seperti itu, biar mudah dipahami ya. Oke, kita langsung masuk saja ke API controllernya di sini. Nah, untuk membuat API-nya tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwasannya ada aturan yang memang harus kita pahaminya, kita pahami ya. Salah satunya tadi penggunaan metode HTTP yang tepat ya. Kalau untuk fetching data atau consume data atau untuk mengambil data itu idealnya biasanya menggunakan GET ya. Jadi kita bisa menerapkan HTTP method GET di sini. Ini sudah tepat. Kemudian untuk endpoint-nya kita menggunakan endpoint kata benda yang jamak ya. Nah, ini dia students ya, ada S-nya. Kemudian yang saya ingat itu kalau tidak salah nanti ada respon code-nya ya, HTTP respon code-nya. Respon code-nya itu seperti ini kalau saya tunjukkan. Nah, ini dia HTTP respon status code ya. Jadi untuk yang 1XX ya, jadi dari angka 100 sampai 199, anggap saja ini 1XX ya. Nah, ini untuk informational response ya. Jadi ini apa ya? Ini untuk ketika ada informasi tambahan saja ya, ketika apa namanya, ketika permintaan sedang berlangsung, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada sukses atau berhasil ya di sini ya, respon untuk yang berhasil itu 2XX atau 200 sampai 299. Kalau mau lebih detail, nanti kalian bisa klik saja di sini ya, di linknya ini. Nah, kalian bisa tahu nanti bahwasannya 200 oke itu untuk apa, 201 itu untuk apa, 202, 203 sampai 299. Ya, jadi seperti itu. Silahkan saja nanti di searching lagi. Kemudian ada untuk redirection, ada untuk client error, kemudian ada untuk server error. Nah, kita akan menggunakan atau menerapkan HTTP respon status code yang ada di sini ya. Dan ini sudah standarnya memang seperti ini. Ya, biasanya ini untuk memberikan informasi ke bagian front end-nya nanti ya, apakah proses ini berhasil atau gagal. Oke, jadi seperti itu. Dan ini nanti kalau dijalankan di browser mungkin tidak terlihat ya, tapi nanti kalau kita jalankan di apa namanya API testernya itu nanti akan kelihatan ya. Oke, untuk API testernya nanti teman-teman bisa menggunakan Postman ya. Nah, ini dia, silahkan searching saja nanti atau di address barnya kalian bisa tulis postman.com, nanti kalian akan dialihkan ke halaman Postman, kemudian nanti kalian download saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Atau kalau kalian mau menggunakan yang lain selain Postman, nanti bisa menggunakan Insomnia ya. Jadi Insomnia juga bisa di sini, tampilannya juga kurang lebih lah ya. Saya tidak pernah menggunakan Insomnia, jadi tidak terlalu familiar juga dengan fitur-fitur yang ada di sini ya. Untuk yang saya gunakan itu adalah Postman, ya, jadi mungkin bisa di-download atau dipersiapkan terlebih dahulu, atau kalau memang sudah ada silahkan nanti dibuka ya Postman-nya, karena untuk melakukan pengujiannya kita nanti memanfaatkan yang namanya Postman. Seperti itu. Kalau untuk view data sebenarnya di browser juga bisa ya, tapi untuk yang lain nanti itu harus menggunakan Postman atau Insomnia ya, atau API tester yang lainnya ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ya di sini. Kita akan tuliskan kodenya. Jadi untuk kodenya kita buat function dulu ya di sini. Public function. Kemudian nama metodenya tadi adalah student ya. Student seperti ini. Nah, kemudian isinya ya. Jadi nanti supaya bisa menampilkan semua data mahasiswa atau semua data student, kita bisa menggunakan, kita bisa memanggil modelnya terlebih dahulu ya. Kita panggil dulu student, kemudian kita panggil method all untuk menampilkan semua record data dari model student ini. Ya, jadi
data yang ada di tabel student itu nanti akan ditampilkan semuanya di sini. Oke, ini masih tidak aman. Oke, jadi ini masih tidak aman ya, karena kita belum melakukan import ya. Jadi kita belum menambahkan kita belum menambahkan header di bagian sini ya. Jadi kita perlu mengimport model student kita di sini. Oke, jadi silakan di bagian bawah ini ya, mau dimanapun sebenarnya tidak masalah ya. Kita klik use, kemudian ada app di sini, kemudian gunakan backslash ya seperti ini, kemudian tuliskan nama modelnya yaitu student. Nah, jangan lupa semikolon ya. Ini nama model kita student ya. Oke, app, kemudian backslash student. Ya, kita save dulu. Nah, di sini sudah aman, sudah tidak terjadi kendala apa-apa lagi. Kalau sudah aman, kita bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, untuk bagian berikutnya kita akan kembalikan nilainya itu sebagai sebuah respon. Nah, ini dia. Atau nanti teman-teman kalau memang malas mau mengetik bisa menggunakan yang sudah ada di sini ya. Respon JSON. Nah, ini dia. Nanti bisa kalian enter saja. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Jadi ini kedouble. Jadi kita bisa tulis response. Nah, response JSON. Yang ketiga ini ya, nah yang ini, terus di enter saja. Nah ini dia, return respon JSON. Parameter yang pertamanya adalah datanya, parameter yang keduanya adalah HTTP status code-nya, parameter yang ketiga ini adalah header-nya. Ya, jadi atau nanti mau ditambahkan yang lain juga tidak masalah ya. Nah, untuk header ini saya abaikan dulu ya. Jadi ini saya hapus saja karena kita mau buat yang sederhana saja ya. Jadi tidak yang tidak yang rumit, untuk kebutuhan pemahaman saja sebenarnya. Oke. Nah, kita jadi ingat tadi kita menerapkan HTTP status code ya. Jadi kalau misalkan datanya nanti berhasil ditampilkan, maka nanti dia akan menampilkan status code-nya itu adalah 200. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan gagal ya berarti nanti akan ada error di situ. Oke, ini juga saya batasi ya. Jadi saya tidak menggunakan validasi ya. Jadi tidak ada validasi ketika terjadi kesalahan. Itu tidak ada pengecekan ya, tidak ada pengecekan juga. Jadi kita langsung buat ketika kondisi kondisi berhasil ya, kondisi sukses. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke bagian kode kita. Nah, di sini dolar datanya masih belum ada. Nah, dolar datanya ini bisa kita ganti dengan data kita yang ada di sini. Nah, jadi data kita ini kan perintah untuk memanggil semua data student ya. Ini kita tampung saja ke dalam sebuah variabel namanya nanti adalah student. Nah, seperti ini. Oke. Jadi data semua student sudah kita tampung dalam variabel student dan akan kita kirimkan melalui respon yang dalam bentuk JSON. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja langsung student. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita coba lakukan pengujian ya, teman-teman. Saya gunakan browser dulu ya. Ini juga bisa kalau hanya untuk menampilkan. Jadi di sini kita bisa sebentar. Ini saya buka tab baru. Oke. Kemudian di sini 8000, kemudian slice. Jadi setelah 8000 itu slice API dulu, teman-teman. Ya, jadi API dulu. Kemudian baru kita masuk ke endpoint-nya, yaitu slice students. Ya, students ada S-nya. Jangan lupa 127.0.0.1.28000 slice API dulu, baru kita masukkan endpoint-nya yaitu student. Ada S-nya seperti ini. Oke, untuk ini IP-nya ya, saya menggunakan IP. Sepertinya punya kalian juga menggunakan IP, atau nanti bisa juga menggunakan localhost ya, DNS-nya. Nah, ini kita langsung enter saja. Nah, ini datanya sudah berhasil kita tampilkan ya. Ini akan saya copy saja ya, kita copy. Kita coba tampilkan di Postman ya. Nah, di sini. Oke, jadi ini bentuknya seperti ini ya, Postman.
kalian bisa tempatkan URL-nya tadi di dalam address bar-nya Postman. Nah, di sini kita paste saja. Oke, kemudian pilih metode yang kita gunakan ya. Tadi di bagian root-nya metode yang kita gunakan adalah get yang ini, sehingga di sini nanti yang kita gunakan adalah metode get juga. Oke, kemudian kita send. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk tampilan JSON. Kalau mau tampilan yang lain silahkan nanti teman-teman bisa pilih untuk tampilan yang lain ya. Misalkan XML, HTML, teks ataupun auto. Nah, ini untuk yang JSON, bentuknya seperti ini. Oke, jadi yang ditampilkan adalah semua record data yang ada di dalam tabel student. Atau nanti teman-teman bisa juga membuat bentuk lain dari respon yang ada ya. Jadi, respon yang ada di sini di dalam API controller kita buat dalam bentuk yang sedikit berbeda mungkin. Oke. Jadi, saya tidak hanya menampilkan record datanya di sini teman-teman, melainkan saya juga akan menampilkan beberapa status atau mungkin pesan nantinya ketika data berhasil ditampilkan atau diambil gitu ya. Jadi karena mungkin nanti banyak ya, mungkin kita menggunakan status apa ya biasanya itu sukses gitu ya, sukses atau sukses gitu, true atau false misalkan. Kemudian ada pesan misalkan data berhasil ditampilkan. Kemudian baru kita tampilkan datanya ya. Jadi nanti ada beberapa key nanti kita gunakan, ada sukses ya. Kemudian ada apa lagi tadi itu? Message atau pesan, dan yang terakhir data. Ada 3 ya. Jadi kalau ada 3 berarti nanti kita menggunakan yang namanya collection atau list gitu ya. Nah, di sini sehingga saya perlu menggunakan kurung buka dan tutup siku ya. Ini bentuknya list. Kenapa list? Karena ada banyak gitu ya. Oke. Jadi kalau satu pun tetap kalau satu dia tidak perlu pakai list ya, seperti tadi. Kalau satu saja yang mau ditampilkan, misalkan datanya saja, itu tidak perlu pakai list ya. Tapi karena lebih dari satu yang mau kita tampilkan, sehingga nanti kita menggunakan list seperti ini ya. Baru kita enter. Ini saya enter saja ya. Jadi kurung siku buka, kemudian kurung siku tutup, di tengah-tengahnya tempatkan kursornya di bagian tengah-tengah antara kurung siku buka dan tutup. Kita enter saja. Nah, ini supaya tampilannya lebih bagus saja nanti. Kemudian kita tuliskan di sini. Jadi yang pertama itu ada suksesnya. Nah, suksesnya nanti dia menampilkan apa ini ya, true saja ya. Seperti ini, kemudian koma, kemudian juga nanti dia menampilkan pesan, message gitu ya. Nah, seperti ini message-nya atau pesan yang ditampilkan nanti berhasil ditampilkan. Nah, seperti ini saja. Kemudian yang terakhir nanti adalah datanya ya. Oke, kita tampilkan datanya. Di sini data. Nah, kita tampilkan datanya. Untuk menampilkan datanya, kita panggil saja variabel yang menampung semua data student ya, seperti itu. Kita panggil di sini dollar kemudian student. Oke, sudah selesai. Ya, jadi ini adalah tambahan-tambahan yang kita masukkan ke dalam list kita ya. Ini dia. Kemudian HTTP status code-nya masih tetap di sini ya. Nah, seperti itu. Kita save dulu. Oke, di save, kita coba jalankan di Postman kita. Mungkin ini akan saya tukar saja ya, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini bentuk awalnya seperti ini. Nah, ini datanya diuraikan ya. Seperti ini, kita coba lihat kalau misalkan saya send lagi. Nah, bentuknya sudah berbeda ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada pesan sukses ya, yang value-nya itu adalah true. Kemudian ada pesan message ya di sini, yang bentuknya itu adalah string. Kemudian untuk data, yaitu data yang ditampilkan. Nah, data semua student. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya sedikit berbeda dengan yang tadi. Ya, jadi sukses isinya apa? Isinya true. Sukses isinya adalah true. Message-nya isinya apa? Berhasil ditampilkan. Nah, ini dia, berhasil ditampilkan. Kemudian datanya, nah ini dia, datanya isinya apa? Datanya ini isinya apa? Isinya adalah record data. Record data yang ada di dalam tabel student. Yaitu melalui variabel student yang kita set di sini. Jadi variabel student menampung
data atau menampung semua data student. Nah, gimana cara mengambil semua data student? Dengan menggunakan kode seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Kita perhatikan status code-nya juga di bagian Postman-nya. Nah, di sini ada status code-nya 200 oke. Ya, jadi ini adalah salah satu kegunaan dari HTTP status code ya, atau HTTP response code-nya. Oke teman-teman, untuk menampilkan data mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi tujuannya sebenarnya hanya untuk pembelajaran atau memang nanti kalau misalkan diperlukan dalam perkuliahan silahkan bisa digunakan juga ya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.